Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Nadia Agila Warna BR dari Prodi D3 Gizi Poltekkes Kemenkes Riau. Nah, kali ini aku memberikan sedikit informasi nih kepada bunda-bunda di luar sana yang punya bayi ataupun calon-calon bunda yang akan memiliki bayi tentang MTS. Makanan pendamping air susu ibu atau yang dikenal dengan MPASI adalah peralihan dari masa menyusui ke masa memberikan makanan keluarga. Nah, jadi kemarin itu aku sempat video call bersama saudara perempuanku yang kebetulan lagi hamil nih. Jadi ini merupakan anak pertama bagi dia, juga pengalaman pertamanya persiapan sebagai seorang ibu. Nah, jadi kemarin dia itu sempat nanya-nanya seputar mengenai ASI ataupun MPASI. Nah, jadi kemarin itu juga sempat aku rekam juga videonya, dan silakan. Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam, Kak. Kakak boleh nanya tentang pemberian makanan sehat untuk bayi nggak, Dek? Iya boleh, Kak. Silakan, Kak. Jadi gini, kan kakak udah masuk trimester kedua. Nah, kakak udah cari informasi mengenai ASI eksklusif untuk bayi. Nah, itu benar nggak 6 bulan? Soalnya kalau dengar informasi itu memang harus 6 bulan, kalau nggak salah harus 6 bulan itu. Gimana itu? Iya benar sekali, Kak. Jadi pemberian ASI eksklusif itu diberikan pada bayi saat bayi berusia 0 sampai 6 bulan nih, Kak. Karena kan pada fase tersebut bayi ini belum bisa mencerna makanan dengan baik, Kak. Karena kan organ-organ pencernaannya belum bisa bekerja secara maksimal nih, Kak. Jadi ibu hanya bisa memberikan ASI kepada bayinya. Makanya sangat dianjurkan untuk memberikan ASI eksklusif kepada bayi sejak usia 0 sampai 6 bulan nih, Kak. Nah, barulah nanti setelah usia 6 bulan bayi itu bisa diberi makanan pendamping, Kak, karena organ-organnya sudah bekerja dengan baik. Misalnya kan sudah bisa mengolah, mencerna seperti karbohidrat, protein, lemak. Nah, jadi juga pada fase tersebut bayi juga sudah memerlukan kebutuhan gizi yang lebih, Kak. Jadi katanya itu harus 6 bulan dulu ya baru dikasih makan. Kenapa harus 6 bulan dulu baru dikasih makan sih? Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, Kak, karena kan kalau misalnya pada fase usia 0 sampai 6 bulan itu, bayi belum bisa mencerna makanan dengan baik, Kak. Sedangkan usia 6 bulan ke atas itu, organ pencernaan bayi ini sudah bisa bekerja secara maksimal, Kak. Makanya dia sudah bisa mengolah seperti berbagai macam kandungan gizi, Kak, seperti karbohidrat tadi, protein, dan lemak. Nah, lagian juga di usia 6 bulan ke atas ini, pertumbuhan dan perkembangan bayi lagi dalam fase pertumbuhan. Makanya kita membutuhkan zat-zat gizi yang lebih untuk membantu perkembangannya. Oh gitu. Jadi Dek, pemberian makanan untuk bayinya itu gimana sih? Kakak kurang paham juga. Nah, untuk pemberian makanan bayi ini, Kak, bisa kita lakukan secara bertahap nih, Kak. Misalnya pada usia 4 sampai 6 bulan itu bayi diberi makanan yang halus. 5 sampai 7 bulan makanan yang cair, halus atau seperti biskuit nih, Kak. Karena kan pada usia tersebut bayi sudah bisa memegang makannya sendiri, Kak. Nah, lalu di usia 8 sampai 12 bulan itu makanan yang lunak atau seperti nasi tim ataupun bubur tim. Nah, usia 12 sampai 18 bulan itu makanan yang setengah padat atau makanan yang dicincang kasar. Nah, lalu di usia 18 sampai 24 bulan itu barulah bisa diberi makanan keluarga atau makanan yang bisa dimakan seperti orang dewasa. Nah, ibu juga harus memperhatikan makanan-makanan yang akan diberikan kepada anaknya nih, Kak. Karena kan makanan tersebut akan membantu pertumbuhan dan perkembangan si bayi. Jadi porsi atau takaran untuk bayinya itu setelah kita aja atau gimana tuh? Nah, untuk porsi makannya juga dilakukan secara perlahan-lahan nih, Kak, atau bertahap. Dimulai misalnya memberikan makanan kepada bayi itu 1 sendok. Lalu perlahan-lahan naik menjadi 2 sendok, 3 sendok, sampai akhirnya nanti menjadi setengah mangkok kecil ataupun 1 mangkok kecil. Nah, yang perlu diingat adalah ibu jangan pernah memaksakan makanan tersebut pada bayi atau memberikannya dalam jumlah banyak. Pada fase ini juga merupakan fase yang penting buat ibu untuk mulai mengenalkan berbagai jenis makanan kepada
kepada bayi, sambil memantau apakah bayi tersebut ada alergi terhadap suatu bahan makanan tertentu, namun tetap diperhatikan sesuai dengan kebutuhan gizinya. Jadi kakak punya pengalaman ponakan kakak bocor gitu, mau dikasih makan apa, kalau bocor gini bayinya kan bingung. Nah, menu seperti apa yang baik untuk bayi gitu, kakak mau tanya. Nah, oleh karena Bingung, itu seorang Kakak. ibu itu harus pandai dalam memilih dan mengolah makanan untuk bayinya, Kak. Jadi pilihlah atau olahlah makanan sesuai dengan usia si bayi. Nah, jadi jangan sampai memberikan makanan yang salah. Misalnya ibu malah memberikan makanan yang pedas atau yang asam kepada bayinya. Nah, nanti malah mengakibatkan sakit perut seperti yang kakak ceritakan tadi. Jadi pilihlah makan makanan yang kaya akan vitamin, misalnya seperti buah-buahan, atau bisa sayur-sayuran, daging-dagingan, dan kacang-kacangan, di mana ini nantinya akan membantu pertumbuhan si bayi. Oh gitu, jadi walaupun kakak udah 6 bulan itu Debinya udah dikasih makan, tapi tetap asinya tetap lanjut gitu kan, sampai besar. Iya, Kak, karena kan umur 2 ada tahun lah ya, baiknya sampai memberikan 2 tahunan ASI boleh juga hingga ya kan. dia berusia 24 bulan, Kak. Karena seperti yang kita ketahui, ASI itu adalah makanan utama dari si bayi, sedangkan makanan lainnya itu adalah pendamping untuk memenuhi kebutuhan gizi dari si bayinya, Kak. Jadi ASI-nya tidak boleh dihilangkan, Kak. Dan lagi pula ASI itu adalah makanan terbaik untuk si bayi. Oh gitu, Iya, Kak. makin tambah ilmu kakak. Iya, Kak. Makasih ya Nat. Sama-sama, Kak. Semoga sehat selalu ya, Kak. Iya. Nah, dari video tadi dapat kita simpulkan nih bahwa sebenarnya pemberian makanan pendamping bagi bayi itu cukup penting demi memenuhi kebutuhan gizi si bayi nih Bunda. Jadi, Bunda jangan sampai salah dalam memilih dan mengolah makanan untuk si bayi, karena itu akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan si bayi sendiri. Padahal nih, Bunda mempunyai bayi berusia 9-12 bulan. Nah, untuk menu sarapannya, Bunda bisa memberi dia bubur susu. Lalu untuk saringan paginya, Bunda bisa kasih biskuit susu apel. Nah, kemudian untuk makan siangnya, Bunda bisa kasih dia nasi tim hati wortel. Nah, lalu untuk makan selingan siangnya, Bunda bisa beri bayi bubur puding buah naga. Nah, selanjutnya untuk makan malamnya, Bunda bisa kasih bayi nasi tim telur brokoli. Jika di kemudian hari Bunda melihat masalah gizi pada si bayi, segera bawa bayi ke rumah sakit ataupun puskesmas terdekat untuk konsultasi bersama ahli gizi. Sekian dari video saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.